siang hari ini dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 15. Beta mengambil sebuah tema, membenci dosa dan keinginannya. Bagaimana beta dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru, katong harus membenci dosa serta keinginannya. Kenapa? Beta dan Bapak Ibu harus membenci dosa dan keinginannya. Ini merupakan suatu pertanyaan yang benar-benar yang harus katong pahami di siang hari ini. Kenapa beta dan Bapak Ibu dituntut oleh Allah supaya harus membenci dosa serta keinginan dosa itu? Karena beta dan Bapak Ibu harus sadar, beta dan Bapak Ibu adalah ciptaan yang baru. Amen. Yang sudah diubahkan oleh Allah. Katakan amin. Amin. Katong mulai bergaul karib dengan dosa itu lagi. Katong mulai ada di dalam kutub dosa itu lagi. Katong mulai menjadi hamba dosa itu lagi. Tapi beta dan Bapak Ibu harus menjadi hamba-hamba kebenarannya Allah. Karena beta dan Bapak Ibu sudah ditebus, katong harus menjadi hamba kebenarannya Allah, budak-budak kebenarannya Allah untuk melakukan kebenaran. Katakan amin. Makanya kalau bisa hidup sampai detik ini, bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Amin. Jangan berpikir, oh iya Tuhan izinkan beta hidup sampai detik ini supaya beta bisa menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, anak-anak, dan keluarga. Jangan berpikir seperti itu. Karena tujuan yang paling utama Tuhan Allah masih mengizinkan engkau dan saya hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Amin. Mari belajar. Beta sendiri yang berkata-kata di sini, yang berbicara pun ada belajar juga untuk menata beta pun hidup. Makanya alasan untuk beta dan Bapak Ibu membenci dosa, ada 3 alasan yang beta mau bagikan bagi kita semua di siang hari ini. Kenapa beta dan Bapak Ibu harus membenci dosa? Karena poin yang pertama, beta dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru. Berarti beta dan Bapak Ibu harus memulai hidup baru di dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Kayaknya amin cuma 1 orang. Beta dan Bapak Ibu harus membenci dosa dan keinginannya, karena beta dan Bapak Ibu merupakan ciptaan yang baru yang harus memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Harus. Suka atau tidak suka, katong harus adanya yang namanya perubahan hidup terjadi. Makanya esensi dari ciptaan baru, hidup saya harus berubah. Katakan amin. Kalau beta bilang beta hidup adalah ciptaan baru, beta pun hidup harus berubah. Hal-hal yang lama tidak boleh ada dalam beta pun hidup. Beta pun sifat-sifat yang dulu, yang suka bamaki, yang suka cerita orang, yang suka nonton film porno, yang suka lirik kiri lirik kanan, harus tinggalkan itu. Karena apa? Katong sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kalau dulu beta pamalas berdoa, pamalas baca firman, beta harus menggairahkan beta pun diri sekarang. Ya. Untuk bergairah membaca. Karena beta ini sekarang ciptaan yang baru, yang benar-benar hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan beta inginkan. Kalau beta dan Bapak Ibu hidup sesuai dengan apa yang katong inginkan, dengar, kebinasaan yang akan menimpa katong di kekekalan nanti. Tapi mari belajar supaya beta dan Bapak Ibu jangan binasa. Mari hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Harus berubah Bapak Ibu. Katong yang bisa nanala dengan katong pun hidup yang sekarang. Karena bagi beta begini, beta bilang untuk jemaat di hati sana, orang-orang yang ada di kekekalan itu orang-orang yang sudah teruji dia punya kehidupan. Bukan sekedar cuma datang percaya lalu iya sudah masuk kerajaan Allah. Tidak. Semua melewati proses hidup yang Tuhan Allah izinkan. Makanya kenapa proses itu ada? Supaya Tuhan Allah melalui memakai proses itu membersihkan hidup beta dan Bapak Ibu untuk semakin hari semakin menjadi bersih dan serupa dan segambar dengan Dia. Katakan amin. Makanya jangan lari dari proses. Kalau ada masalah jangan lari, bersyukurlah karena lewat proses itu Tuhan membentuk hidupmu dan hidupku untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sedikit ada proses kata mengeluh, aduh Tuhan kenapa ini datang itu susah tiap hari Tuhan kenapa proses ini mesti ada. Jangan. Katong sing tahu di balik segala hal yang Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan. Amin.
Setiap katong punya kehidupan, Tuhan punya rancangan itu masing-masing. Tapi tujuannya cuma satu. Tuhan mau membentuk hidupmu dan hidupku menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Makanya perlu ada perubahan. Beta dan Bapak Ibu harus benar-benar memulai hidup yang baru dengan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katong sing boleh bawa dosa lagi yang benar-benar hidup sekarang yang sudah ditebus nih, yang Tuhan sudah bersihkan nih. Jangan katong ambil dosa itu boleh masuk di dalam hidup yang baru ini yang lain. Sadar bahwa anugerah yang Tuhan Allah berikan bagi beta dan Bapak Ibu, itu pakai itu untuk semakin hari semakin memperbaiki hidup. Katakan amin. Jangan kasih karunia yang Tuhan Allah berikan, katong semakin orang bilang ini dan Allah dan kasih karunia itu, lalu berbuat ikut suka saja. Mau suka datang ibadah, suka sing. Mau suka baca firman, suka sing. Mau suka berdoa, suka sing. Jangan Bapak Ibu. Karena bagi beta begini, setiap kesempatan yang Tuhan Allah berikan di dalam hidup beta dan Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan. Ya. Tuhan mau begini, pakai setiap kesempatan itu dengan baik. Supaya kesempatan yang Tuhan Allah berikan itu, katong semakin hari semakin menata katong punya hidup untuk semakin hari menjadi pribadi yang berkenan. Amin. Jadi kalau masih bisa hidup, pakai itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Cari perkenangan Tuhan setiap saat. Amin. Mari rajin berdoa juga, rajin baca firman. Beta dan Bapak Ibu saya akan bisa berubah kalau ketemu di luar Tuhan Allah. Amin. Beta dan Bapak Ibu harus perlu Tuhan. Jangan merasa diri kuat tanpa Tuhan Bapak Ibu. Katong punya hidup tuh bagaikan uap yang sebentar kelihatan, sebentar saja hilang. Benar tuh? Ya. Ada yang katong lihat gini, orang yang sehat-sehat, tiba-tiba dia inalilai wa inalilai sekejap mata. Karena apa? Kematian itu merupakan rahasia sang ilahi. Katong sing tahu kapan 5 menit ke depan katong hidup jadi apa, 1 jam ke depan jadi apa. Yang tahu hanya Tuhan Allah. Makanya katong harus setiap saat waspada dengan katong punya kehidupan. Jaga katong punya hidup ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, ku jawab ya Tuhan. Amin. Harus Bapak Ibu. Kita karena sayang katong semua, kita harus bilang kebenaran ini. Sambulin nanala. Waktu kita dan Bapak Ibu terus ada bergaul karir dengan dosa, waktu kita dan Bapak Ibu dipanggil, katong tanpa itu jelas di neraka Bapak Ibu. Waktu kita dan Bapak Ibu saya mau berubah hidup, kesempatan itu diambil, yang ada kesempatan kedua Bapak Ibu. Jadi selagi napas ini masih ada, jantung ini masih berdetak, darah ini masih mengalir, mari pergunakan itu dengan baik. Jaga hidup tuh. Amin. Latihlah katong diri untuk terus beribadah. Ibadah itu baik Bapak Ibu, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ini bukan beta yang berbicara, tapi firman Allah yang berbicara Bapak Ibu. Beta cuma sebagai hamba Tuhan cuma bisa menyampaikan kebenaran Allah. Selanjutnya urusan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merespon itu dengan baik, puji Tuhan, keselamatan menjadi bagian milikmu. Tetapi kalau Bapak Ibu aja tahu dengan setiap benih kebenaran, dengar, neraka akan menunggumu. Cuma kita sebagai gembala, kita harus memastikan Bapak Ibu terus ada di dalam kebenarannya Allah. Mari kita semua belajar setia. Belajar setia juga waktu paling singkat. Jangan lalai. Kalau beta dan Bapak Ibu benar-benar sudah ditebus oleh Tuhan Allah, sudah benar-benar disucikan oleh kuasa darah Yesus, mari mulai hidup baru dengan Kristus. Amin. Mulai itu dengan Kristus. Jangan pikir katong pun hidup-hidup yang lama lain. Jangan pikir katong pun masa lalu lain. Jangan pikir hal-hal yang di belakang lain. Mari pandang Kristus ini, lalu maju terus, setia. Apapun yang terjadi, Kristus tetap fokus yang paling terutama dalam kita hidup. Amin. Haleluya, amin.